harus ya baca Padmi, karena di dalam Padmi itu ada cinta terlarang. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Ini saya anggap sebagai kado ulang tahun saya. Di luar dugaan saya, begitu banyak para peserta yang hadir, sampai di atas 200-an. Sementara target kita itu melebihi target kita ya, karena memang saya menargetkan itu paling tidak kurang lebih 100, dan saya siapkan untuk karena ulang tahun saya ke-60, saya siapkan 60 buku untuk dibagikan secara gratis, sehingga ternyata banyak yang tidak mendapatkan bukunya. Kebetulan saya sangat suka dengan gayanya mahakarya dari nenek moyang kita, yaitu batik maupun seni tari. Maka saya tarik menjadi sebuah novel berlatar belakang budaya seni tari, juga batik atau wastra Nusantara. Waktu saya baca Padmi yang dikarang oleh Halimah, Bu Halimah, saya bilang saya senang sekali. Dari pertama waktu di launching di Balai Pustaka, saya selalu mengatakan basic dari kehidupan satu bangsa adalah budaya. Saya apresiasi sekali adik-adik yang dari Politeknik Jakarta, dan juga ada beberapa dari universitas lain yang hadir. Bunda ucapkan terima kasih. Semoga Padmi menjadikan sebuah inspirasi untuk mengangkat seni dan budaya Indonesia. Ya Bu Halimah, mengenai budaya dari batik sampai seni tari budaya Solo. Semuanya luar biasa. Spontanitas ini yang sangat mahal, luar biasa. Alhamdulillah, syukur, itu memang yang sangat diharapkan, sehingga bukan hanya cerita itu hanya di atas buku, tapi juga diangkat menjadi film, karena sebagaimana menurut kritikus kita Kang Maman, bahwa ini memang sangat layak difilmkan. Kalau Korea saja bisa mengangkat tentang kerajaan dengan sangat luar biasa, Indonesia pun pasti bisa. Sebuah buku, apalagi novel, itu harus basic kebudayaan. Kebudayaan kita keakraban, dan selalu saling mendukung dan menghadiri. Ini luar biasa, saya bilang. Jadi saya pikir alangkah indahnya ini kalau di launching dibacakan nama anak-anak. Dan saya senang sekali hari ini, satu kebahagiaan saya, mahasiswa membaca, mahasiswa mengerti apa yang disebut tulisan yang membasickan tentang kebudayaan Indonesia. Jadi saya lihat keinginan saya supaya novel-novel Bu Halimah ini, terutama yang terakhir ini, dibuat film. Karena saya pikir di sini bisa bayangin nanti ada seorang wanita yang bernama Padmi, ada laki-laki Panir, segala macam itu, di mana percintaan mereka itu ditulis dengan manis dan halus sekali, tapi sangat menyentuh tentang apa yang terjadi di keraton, di masyarakat Jawa, yang dimana itulah satu kekayaan negara kita yang tidak bisa kita hilangkan, itu harus dilestarikan.
Begitupun ketika engkau dengan kemban merah bergaris batik dan selendang kuning melingkar di pinggang. Aku ucapkan terima kasih tentu kepada Ibunda Dr. Dewi Mutik Pramono MSI yang telah meluangkan waktunya membuka acara, dan juga ke Kang Maman sebagai narasumber yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswanya. Atas sebuah wangsit, begitupun ketika engkau dengan kemben hijau berjarit batik, selendang kuning melengkung di pinggang, kepala berhias dengan setangkai bahu, engkau begitu penuh pesona, melenggak-lenggok penuh harmoni. Di depan rakyat jelata adalah kehidupan. Para peserta yang hadir, saya lihat sangat puas dengan apa yang kami sajikan pada hari ini. Kita keluarkan maestro-maestro daripada pembaca puisi, penari maupun monolog yang luar biasa, yang memang menginspirasi saya untuk saya hadirkan di hadapan para mahasiswa agar mereka pun dapat melakukan dan menjadi seorang maestro. Adakah cahaya untukku di mana Aku ingin selalu bercerita padamu dalam wewangian racikan. Harus ya baca Padmi, karena di dalam Padmi itu ada cinta terlarang, ada juga seni batiknya, ada juga wastra Nusantara, juga ada gimmick dalam tari. Jadi kalian akan mengetahui sebuah tari itu bukan asal-asalan dibuat. Tari-tarian itu juga datang dari hasil semedi. Itu yang dilakukan oleh raja-raja. Dulu untuk sebuah tarian itu raja yang memberikan inspirasi. Lelaki itu mencari perempuan. Padmi, Padmi, Padmi. Ya, ini sebenarnya kisah tragis sih, Pak. Kisah tragis seorang raja yang mencintai seorang gadis bernama Padmi, tetapi karena tidak direstui oleh ibunda ratu, hingga akhirnya tidak bisa sampai ke titik pernikahan. Kalau kita simpelkan aja ke zaman sekarang, ibarat kata tuh pacaran tapi dapat mertua yang jahat gitu. Simple sih. Bikin keduanya Bu Halimah, seru soalnya. Harapan aku yang tadi aku denger sih, selain ada part 2-nya, novel ini bisa dijadikan film juga. Jadi aku harap sih bisa ada sutradara atau orang-orang yang mau mengadaptasi novel ini menjadi film ya, karena menurut aku novel ini bagus banget dan sangat amat romantis. Novel Padmi mengangkat tema yang belum banyak dibicarakan oleh para novelis kita. Kalaupun dibicarakan itu tidak begitu mendalam. Padmi pertama mengangkat persoalan cinta terlarang. Itu tema klasik yang di seluruh dunia selalu muncul. Novel Padmi itu potensial sebagai karya yang bisa dialihwahanakan, entah untuk film, entah untuk sinetron, untuk yang lain-lain. Batik, tema batik itu
hampir tidak banyak dibicarakan oleh novelis-novelis kita. Padahal itu satu kekayaan yang luar biasa, dan itu kan dia sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tari kita itu luar biasa kayanya. Yang ditulis, yang diungkapkan oleh Bu Halimah dalam novel Padmi itu baru satu aspek, yaitu tari Jawa. Itu pun hanya beberapa saja. Padahal tari kita itu luar biasa banyaknya di berbagai daerah. Oleh karena itu, kalau sastrawan kita coba mengangkat masalah itu akan menjadi sesuatu yang penting ya, dan kemudian menarik perhatian masyarakat dunia. Hal-hal itulah yang saya kira menjadi salah satu novel, menjadi salah satu kelebihan dari novel Padmi ini. Ulasan novel Padmi ini sosok seorang wanita yang gigih, yang bertanggung jawab, yang benar-benar pengen mengangkat satu marwah seni dan budaya, sehingga Padmi ini sosok seorang wanita yang super bagi saya. Harapan saya semoga novel ini, apa yang tadi diceritakan khususnya oleh Ibu Mutik, bisa diangkat di dalam perfilman, dan banyak novel-novel lain harapan saya yang bisa dikaryakan di Republik ini. Semoga harapan aku ini, novel Padmi ini bisa menjadi novel kebanggaan di Indonesia, dan bisa banyak orang tahu di Indonesia. Mungkin dari novel Padmi ini orang-orang bisa mengambil pelajaran yang cukup bagus. Lebih banyak anak muda yang mengenal budaya kita ya. Itu inti yang paling, pesan yang paling poinnya. Sama dengan halnya ketika saya menyelenggarakan acara ini, saya berharap bahwa lebih banyak anak muda yang mengenal budaya Indonesia. Saya orang yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin mengkritik saya, karena bagi saya kritikan itu justru memberi peluang kepada saya untuk lebih maju. Saya nggak baperan. Saya nggak baperan. Seperti yang tadi dikatakan Kang Maman, pada edisi pertama itu banyak sekali hal yang belum terungkap, karena memang saya masih malu-malu. Tapi ketika penerbitan kedua, saya kupas habis tentang cerita-cerita Padmi yang ada, yang insya Allah ada Padmi kedua dengan judul Bayi Merapi.